Ada yang profesinya sebagai influencer atau freelancer? Gimana penghasilan kamu? Di konten ini, saya mau bagi-bagi tips tentang cara mengelola keuangan buat kamu yang profesinya influencer atau freelancer. Konten ini sebenarnya terinspirasi dari berita tentang bonge yang pamer Velfire. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tentu saja tujuannya supaya bisa bantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan membahas seputar pengelolaan keuangan bagi influencer. Beberapa waktu lalu sempat viral berita tentang bonge yang katanya anak SCBD, Sudirman Citayam Depok Bojonggede, yang lagi berpose di depan Velfire dengan plat B80G atau dibaca bonge, sehingga membuat banyak orang bingung dan bertanya-tanya apakah penghasilan seorang influencer sebegitu besarnya. Dan kalau nggak salah, ternyata berita sebenarnya adalah Velfire itu bukan milik bonge, dia itu cuma dipinjemin buat kebutuhan konten tentunya. Terlepas dari hal itu, sebenarnya ada hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi kamu yang memang profesinya adalah seorang influencer. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai freelancer dan semua profesi yang tidak mendapatkan penghasilan secara tetap, seperti artis dan seniman. Karena penghasilan mereka itu tidak menentu, tapi pengeluaran mereka ya pasti tentu. Profesi seperti influencer dan freelancer merupakan profesi yang belum bisa memberikan jaminan penghasilan, sehingga masih belum jelas nih penghasilannya. Bisa karena belum jelas dapat atau enggaknya, atau buat influencer besar mungkin belum jelas jumlah pendapatannya. Atau dengan kata lainnya ya penghasilannya berubah-ubah, apalagi kalau ditambah dengan memiliki cicilan. Pola penghasilan dari seorang influencer atau freelancer biasanya kadang mendapatkan penghasilan yang besar, kadang tidak mendapatkan penghasilan. Dan ketika mendapatkan penghasilan yang sangat besar, bukan berarti bisa langsung dibelanjakan begitu aja. Karena itu, kalau kamu punya profesi dengan penghasilan yang berubah-ubah, kamu harus lebih hati-hati dalam mengatur keuangan. Bahkan harus lebih hati-hati dari orang yang berpenghasilan tetap. Nah, untuk itu saya ada nih tips pengelolaan keuangan buat kamu yang memang berprofesi sebagai influencer atau freelancer. Yang pertama, atur anggaran berdasarkan target gajian bulanan. Maksudnya adalah kamu tuh harus tahu dulu berapa jumlah kebutuhan dalam satu bulan. Ingat, jumlah kebutuhan bukan keinginan. Untuk bisa mengetahui berapa anggaran kebutuhan kamu dalam satu bulan, kamu tuh perlu mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kamu. Usahakan setiap bulan kamu harus ada uang yang sesuai dengan jumlah kebutuhan bulanan kamu. Memang penghasilan kamu tuh berubah-ubah, tapi bisa diatur kok. Dengan cara ketika dapat penghasilan sangat besar, ya jangan langsung dihabisin. Kalau memungkinkan, simpan sebagai alokasi pengeluaran kebutuhan untuk setahun. Yang kedua, miliki dana darurat dan asuransi. Nah, sebagai profesi yang penghasilan itu berubah-ubah, prioritas utama kamu ya punya dana darurat dan asuransi. Karena kamu kan nggak tahu kejadian apa yang akan terjadi. Belum lagi ketidakpastian dari penghasilan kamu. Milikilah dana darurat sebesar 2 kali rata-rata pengeluaran bulanan kamu. Sementara untuk asuransi ya minimal kamu punyalah BPJS. Jika memang kamu sudah memiliki dana lebih, kamu juga bisa melengkapinya dengan asuransi lain. Yang ketiga, hati-hati kalau berutang. Kalau nggak kepaksa, jangan sampai kamu berutang. Tapi jika kamu harus berutang, ya sedapat mungkin maksimal cicilan yang harus kamu tanggung ya hanya 20% dari rata-rata pemasukan bulanan kamu. Dan jika kamu mendapatkan penghasilan yang cukup besar,
Langsung aja lunasi cicilan kamu lebih awal. Keempat, berinvestasi. Pelajarilah seputar dunia investasi dan mulailah berinvestasi agar uang yang sudah kamu dapatkan bisa semakin berkembang. Jika memang nggak ada waktu untuk berinvestasi, kamu bisa memilih instrumen reksadana untuk investasi kamu. Karena reksadana itu ibaratnya kayak punya orang yang ngelola dana investasi kamu. Tanpa kamu harus pusing memikirkan cara memutar investasi kamu. Silahkan sisihkan minimal 10% setiap kali kamu mendapatkan penghasilan. Nggak harus setiap bulan. Bahkan misalnya dalam 1 bulan kamu mendapatkan beberapa kali pemasukan, ya setiap kali dapat pemasukan ya langsung sisihin tuh sebanyak 10%. Kelima, miliki rekening terpisah. Miliki rekening terpisah antara rekening untuk menerima pembayaran dan rekening untuk kebutuhan. Kamu itu perlu membuat rekening yang khusus untuk menampung pembayaran dari klien. Ketika kamu mendapatkan penghasilan, jangan langsung ngambil penghasilan tersebut. Ingatlah, penghasilan kamu itu berubah-ubah loh. Perhatikan poin pertama yang sudah saya jelasin sebelumnya soal ini. Menjadi influencer, freelancer, artis, dan seminar itu dan seniman maksud saya punya resiko penghasilan yang berubah-ubah. Karena itu membutuhkan strategi khusus untuk mengelola keuangan kamu. Karena jika enggak, ya akan beresiko mendatangkan bencana finansial dalam hidup kamu. Kecuali mungkin penghasilan kamu sudah sangat besar. Namun meskipun demikian, ya kamu tetap harus mengelola keuangan kamu dengan baik. Saya doakan buat kamu yang berprofesi sebagai influencer, freelancer, artis, dan seniman, semakin besar penghasilannya dan semakin sukses. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang pengelolaan keuangan bagi influencer. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.